Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Windiani, NPM 240208827, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Di sini saya akan memaparkan 4 materi, yaitu yang pertama teori behavioristik, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori konstruktivistik, dan yang terakhir yaitu teori humanistik. Teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Adapun prinsip teori behavioristik adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Yang kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan negatif. Hukum-hukum pada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik mencakup 4 hukum, yaitu sebagai berikut. Pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Kedua, hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Ketiga, hukum efek. Hukum efek berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematika. Efek yang dirasakan adalah bangga dan bahagia. Efek itu diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Dan yang terakhir yaitu hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Teori belajar ini dianggap sudah kuno oleh sebagian kalangan. Namun, sampai saat ini teori ini masih sering digunakan di Indonesia. Memangnya apa ciri yang membedakan teori ini dengan teori belajar yang lain? Yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanisme tertentu, misalnya meminta maaf. Kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu teori kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar dari hasilnya.
Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Prinsip teori belajar kognitif. Prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Ketiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil, lalu dipelajari secara terpisah. Keempat, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Kelima, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Teori Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Pertama, tahap sensori motorik antara umur 18 sampai 24 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motorik. 2. Tahap praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut. Artinya, anak belum bisa melogika sesuatu. 3. Tahap operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya, anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. Terakhir yaitu tahap operasional formal dari umur 12 tahun ke atas. Tahap keempat ini menandakan seorang anak sudah bisa berpikir secara lebih halus, secara lebih luas, menalar dan menganalisis sesuatu, memanipulasi ide di pikirannya, dan tergantung dengan memanipulasi konkret. Level kognitif. Level kognitif dibagi menjadi 3 level, yaitu sebagai berikut. Pertama, level 1. Level 1 menunjukkan tingkat kemampuan yang paling rendah karena hanya menuntut pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 1 ini mencakup soal C1 yaitu mengingat dan C2 memahami. Yang kedua yaitu level 2. Pada level 2 ini, tingkat kemampuan tentu lebih tinggi daripada level 1 karena menuntut peserta didik untuk mampu menerapkan. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 2 mencakup soal C3 yaitu mengaplikasikan. Yang ketiga yaitu level 3. Tingkat kemampuan soal pada level 3 ini paling tinggi di antara 2 level sebelumnya karena menuntut peserta didik untuk bisa menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 3 ini mencakup soal C4 yaitu menganalisis, C5 yaitu mengevaluasi, dan C6 yaitu mencipta. Yang ketiga yaitu teori konstruktivistik. Pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Contoh pembelajaran yang menggunakan teori konstruktivisme adalah gagasan pembelajaran bahasa kolaboratif serta pembelajaran berbasis proyek. Penerapan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Dalam konstruktivisme, pembelajaran direpresentasikan sebagai proses konstruktif di mana belajar membangun ilustrasi internal pengetahuan, interpretasi pengalaman pribadi,
Pengajaran konstruktivisme didasarkan pada pembelajaran yang terjadi melalui keterlibatan aktif siswa dalam konstruksi makna dan pengetahuan. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme: pertama, belajar aktif; kedua, bersifat otentik dan situasional; ketiga, menarik dan menantang; keempat, pengaitan pengetahuan lama dengan informasi baru; kelima, merefleksikan pengetahuan; dan yang terakhir, guru dapat memberi bantuan dalam menempuh proses belajar. Konsep dasar teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu ada konstruksi pengetahuan. Artinya, individu membangun pengetahuan melalui proses interpretasi dan atribusi makna sehingga pengetahuan bukan entitas pasif, namun hasil dari interaksi individu yang bersifat konstruktif. Kedua, aktivitas kognitif. Berarti teori ini menekankan pentingnya individu yang bergerak secara aktif untuk mencari, memilih, menginterpretasikan, dan mengorganisasikan informasi yang dibangun. Yang ketiga, konteks sosial. Merujuk pada proses interaksi individu baik melalui diskusi, kolaborasi, atau pemodelan yang membantu pembentukan pengetahuan karena didasarkan pada konteks sosial. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan. Teori ini melihat proses berkelanjutan dari pembangunan pengetahuan. Hal ini karena individu dapat mengembangkan pengetahuan mereka seiring bertambahnya pengalaman dan pengetahuan baru. Dan yang terakhir yaitu adalah teori humanistik. Pengertian teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah salah satu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Teori ini memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai potensi diri, mengamati dan menilai dari kacamata si pelaku. Teori ini mendorong seseorang untuk mengembangkan bakat dan potensinya hingga mampu mengenali dirinya sendiri. Ciri-ciri teori belajar humanistik. Pertama, menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Dua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang keenam, tidak ada yang lebih berhak mampu mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Tujuan teori belajar humanistik. Teori humanistik memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia sehingga seseorang bisa mengenali dirinya sendiri dengan potensi yang ada dalam dirinya dan diharapkan untuk bisa mengembangkannya. Manfaat teori belajar humanistik: mampu mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Dua, membiasakan diri untuk bersikap demokratis, partisipatif, dan humanistik. Ketiga, menjadikan diri sebagai manusia yang dapat menghargai perbedaan dan kebebasan menyatakan ide atau gagasan maupun pendapat. Dan yang keempat yaitu meningkatkan keinginan diri untuk belajar. Macam-macam teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu ada teori belajar Arthur Jobs. Pada teori ini, belajar akan terasa berarti bagi murid. Tugas pendidik ialah menjadi fasilitator yang baik dalam proses pembelajaran dengan tidak mengatur ataupun memaksakan materi yang tidak relevan dengan murid. Saling memahami antara pendidik dan murid menjadi kunci terlaksananya teori belajar humanistik di tempat pembelajaran. Dua, teori belajar Bloom dan Caldwell.
Bloom dan Caldwell mengemukakan teori belajar yang fokus pada hal-hal yang pasti dapat dikuasai oleh murid dalam proses pembelajaran. Teori ini melatar belakangi taksonomi Bloom yang dikenal di dunia pendidikan. Ketiga yaitu teori belajar Charles Rogers. Menurut tokoh psikologi humanistik dari Illinois, Amerika Serikat, Charles belajar itu harus melibatkan sisi intelektualitas dan emosional seseorang. Karena itu, motivasi belajar merupakan hal yang wajib dimiliki oleh seorang pembelajar. Yang terakhir, teori belajar Maslow. Abraham Maslow mengemukakan pandangannya mengenai teori ini. Menurutnya, setiap individu akan berusaha dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan hierarkis dalam hidupnya. Dorongan untuk menuju ke arah yang lebih baik sangat diperlukan dalam hal ini.